ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 5, yaitu pelajaran yang pertama, yaitu mengapa manusia berdosa. Yang menjadi bahan Alkitabnya terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Itu ada di situ Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengajak ketong untuk kita menyanyi satu lagu dulu. Tahu lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu? Tahu? Tahu. Oke. Ibu hitung 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut, Ibu minta satu orang siswa maju di depan untuk berdoa kasih ketong. Siapa yang bersedia? Ya, mari. Semua sikap doa yang benar seperti apa? Semua tenang, lipat tangan untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikudukan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami yang pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Oke, ya sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran. Di kelas 5 semua hadir? Hadir. Ya. Kalau semua hadir, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi kompetensi dasar hari ini adalah yang pertama, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Dan yang ketiga, memahami bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang keempat, menyajikan contoh cara hidup manusia sudah bertobat. Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama, menerima bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua apa? Coba anak-anak baca. Menunjukkan sikap menolak cara hidup manusia yang berdosa. Ya, menunjukkan sikap menolak cara hidup manusia berdosa. Yang ketiga, menunjukkan tindakan yang menunjukkan anak-anak dari cara berdosa. Yang keempat, menyatakan mereka untuk tidak melakukan dosa sampai selesai mendapatkan rohani dalam manusia sebesar 100.000. Ya, yang keempat, menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Ya, itu yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran, semua anak bawa Alkitab kok? Bawa. Oke, kalau semua bawa, semua buka di dalam kitab Kejadian pasal 3. Sudah? Sudah. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Sudah baca? Ibu kasih waktu 10 menit. Anak-anak bisa membaca di dalam kitab Kejadian. Kalau Kejadian itu terdapat dalam Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Ini. Dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Ibu kasih waktu 10 menit, anak-anak bisa membaca. Sudah? Sudah dapat ini? Dari sini. Baca sudah.
Ya, kalau sudah selesai, Ibu mau bertanya. Setelah anak-anak membaca kitab Kejadian, menurut anak-anak, apakah semua orang berdosa? Berdosa. Berdosa. Ya. Apakah semua orang berdosa? Berdosa. Ya, semua orang berdosa karena semua orang adalah turunan dari Adam dan Hawa. Sehingga semua orang itu sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Coba satu anak tolong membaca yang nomor 1. Dengan Ya, silakan. mengamati penjelasan siswa dapat menjelaskan alasan manusia berdosa. Ya, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan alasan manusia berdosa. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menuliskan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak mudah jatuh dalam dosa. Dan yang keempat, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Nah, tadi Ibu tanya toh, kira-kira menurut anak-anak, apakah semua orang berdosa? Berdosa. Ya, jadi di sini mengapa manusia berdosa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu ada manusia. Sebelum itu mereka hidup dengan damai. Mereka tidak bermusuhan. Manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, mereka hidup sangat dan rukun. Mereka hidup rukun. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia dengan ciptaan lain itu hidup dalam suasana yang damai. Mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kemudian mereka dapat berkomunikasi dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mereka semua hidup rukun dan tidak mengenal yang namanya permusuhan. Nah, di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab apabila kamu memakannya, maka pastilah engkau mati. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira manusia Adam dan Hawa ini menuruti perintah Tuhan yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 atau tidak? Tidak. Nah, manusia tidak menuruti itu perintah. Nah, suatu hari di tengah taman itu datanglah iblis. Iblis itu berwujud seekor ular, lalu menggoda dan membujuk manusia untuk tidak taat kepada Tuhan. Iblis menggunakan ular sebagai alat karena ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang. Ular datang menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular dia berbisik kepada Hawa, bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kira-kira respon dari Hawa ke mana? Ketika
bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya sangat baik untuk dimakan. Lalu apa yang Hawa buat? Hawa pun mengambil buah yang dilarang Allah dan makan. Kemudian Hawa memberikan kepada suaminya yang bernama Adam. Nah, anak-anak, Adam memilih percaya kepada iblis atau kepada dusta daripada dia percaya kepada kebenaran Allah. Nah, Adam dia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Adam dia tidak mengikuti kehendak Allah, tetapi dia lebih percaya kepada iblis atau dusta. Nah, pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka atau dosa masuk ke dalam hidup manusia. Dan ini adalah asal usul dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah dan manusia memilih untuk apa? Menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Nah, Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Ketika mereka makan, mereka sadar bahwa mereka telah terancam. Dan pada saat itu Adam dan Hawa sadar bahwa ternyata itu ular itu tipu mereka. Mereka tidak sama seperti Allah. Nah, mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Lalu mereka malu karena tidak berpakaian. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Nah, anak-anak, akibat dari ketidaktaatan manusia, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka akibatnya apa? Kalau akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, yang pertama adalah diusir dari taman Eden. Ya, yang pertama hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Yang kedua apa? Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Yang ketiga, mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Nah, di dalam Kejadian 3 itu dia menyebutkan hukuman yang harus diberikan kepada Hawa, kepada Adam dan kepada ular. Nah, yang pertama kepada Adam, karena mereka sudah berdosa, mereka tidak mengikuti perintah Allah, lalu Tuhan Allah memberi hukuman kepada manusia. Tetapi bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada ular juga. Nah, kepada Adam apa? Akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Ya, jadi itu kalau contohnya, biasanya kita harus kerja baru kita bisa makan, toh? Ya. Kalau kita tidak kerja, maka kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kita harus bekerja keras, baru kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kita bisa nikmati. Kepada Hawa akan mengalami susah payah sewaktu ia mengandung dan akan mengalami kesakitan ketika ia melahirkan. Itu terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 16. Tetapi hal ini tidak hanya terjadi pada Hawa, tetapi terjadi kepada semua perempuan sesudah Hawa. Jadi hukuman bagi Hawa itu bilang, nanti ketika dia mengandung, dia mau melahirkan, dia akan mengalami kesakitan. Dan itu bukan terjadi hanya kepada Hawa, tetapi kepada semua perempuan setelah Hawa. Yang ketiga, kepada ular. Ular akan menjadi binatang terkutuk di antara segala binatang. Dengan perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Jadi hukuman bagi ular itu dia berjalan dengan apa? Perut. Ya, dia berjalan dengan perut. Dan hukuman bagi ular itu dia punya makanan adalah debu tanah.
Ya, sekarang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari tadi penjelasan yang Ibu sudah jelaskan, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa itu siapa? Adam. Manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Yang kedua, pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk manusia jangan ambil itu dia buah adalah pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Ya, terima kasih. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang Jahat. Soal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa karena ditipu oleh siapa? Ular. Ditipu oleh iblis yang berwujud seekor Ular. Nah, ini adalah contoh-contoh perbuatan dosa. Jadi, jelas kok dia punya gambar-gambar? Jelas. Kalau kita datang sekolah pagi-pagi, anak-anak datang sekolah, lalu sampai di sekolah ketika Bapak Ibu guru kasih tugas untuk kerja. Anak-anak kerja saat ulangan, kerja sama. Itu termasuk dengan contoh perbuatan dosa. Ada anak-anak yang ketika dia mengerjakan saat ulangan, dia menyontek. Kira-kira itu termasuk perbuatan dosa atau tidak? Termasuk. Termasuk. Ada anak-anak yang sering mencuri, termasuk perbuatan Dosa. Ada anak-anak yang sering melawan orang tua di rumah. Siapa yang biasa di rumah selalu melawan orang tua? Nah, banyak toh. Ada anak-anak yang sering melawan orang tua di rumah. Ketika orang tua menyuruh untuk bantu mama cuci piring atau bantu kerja sesuatu di rumah, dia melawan. Berarti itu termasuk dengan contoh perbuatan Dosa. Ada anak yang suka memukul dia punya teman. Di sekolah dia suka bikin gaduh, dia pukul dia punya kawan. Itu termasuk dengan perbuatan Dosa. Ada anak-anak yang selalu bertengkar dengan teman. Dia mulai bikin gaduh, biar dia punya kawan, diam-diam dia mulai pikorek untuk bikin apa? Keributan. Itu termasuk dengan perbuatan Dosa. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ini gambar di papan. Ini ada kira-kira pilihlah perbuatan yang sesuai dengan gambar yang ada. Jadi dari beberapa gambar ini, kira-kira dia termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Coba perhatikan lalu kerja. Bisa kok? Bisa. Dia penggambar jelas kok? Jelas. Gambar yang pertama itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk. Baik. Gambar yang kedua, silahkan kerja di situ. Gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat. Gambar yang kelima dan gambar keenam. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat kamu tulis di situ gambar 1 dia termasuk perbuatan baik atau buruk begitu. Sudah? Sudah? Ya, sekarang Ibu mau tanya, gambar yang pertama, kira-kira ini dia termasuk perbuatan baik atau buruk? Baik. Yang kedua? Buruk. Gambar yang ketiga? Buruk. 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 Yang keempat? Baik.
Oke. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok, ada 4 soal. Bisa kok? Bisa. Ya, yang di bagian sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Ini dia punya. Ya, bisa bergabung untuk kerja, ini 4 nomor. Nanti kita presentasi di depan. Bisa kok? Sudah. Duduk sudah. Yang dari sini pilih di sini supaya bisa bantu kawan untuk kerja. Kelompok maju di depan untuk presentasikan hasil diskusi. Bawa dengan percayakan 1 orang bawa dengan soal, maju baca soal lalu baca dengan jawaban. Yang kelompok 1 duluan. Presentasi dari kelompok 1 supaya bisa bertanya. Ini yang ini bisa duduk. Hasil diskusi. Nomor 1, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Karena tidak mengikuti perintah Allah. Nomor 2, apa akibat ketidaktaasan manusia kepada Tuhan Allah? Diusir dari Taman Eden, hubungan mereka dengan Tuhan tidak baik. Nomor 3, seandainya kamu mau Hawa, hal apa yang Tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? tidak? Kelompok 2, kelompok 1 dengar supaya bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Tidak menuruti perintah Allah dan tidak taat. Apa akibat ketidaktaakan manusia kepada Allah? Hubungan mereka dengan Tuhan tidak menuruti perintah iblis. Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Tidak berbuat dosa. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak. Ya. Silakan. Jadi, dalam pembelajaran materi kita hari ini, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita taat kepadanya. Tuhan mau kita mengasihinya. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan semua hal-hal sederhana. Nah, hal-hal sederhana itu kita melakukan dengan cara apa? Yang pertama kita apa? Taat kepada orang tua. Yang kedua kita taat kepada guru. Yang keempat kita rajin beribadah. Yang berikut kita rajin membaca Alkitab. Dan yang berikut mudah mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Menjadi kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Nah, akibat dari ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Jadi anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tetapi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak tulis tugas. Nah, itu yang berdoa Ya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami sungguh bersyukur oleh karena cinta dan kasih-Mu. Pada hari ini Tuhan Yesus kami sudah belajar. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini lepas hari. Sebagai anak-anak sekolah kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan kami mau menjauhi segala perbuatan dosa. Ini doa yang harapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa minggu depan.